kelompok 5 yang beranggotakan Saya Nathanael HPS. Saya Stefanis Tumarang. saya Nisrina Inas Fauziah, Saya Kananca Gaisa Fitri. saya Aminda Sugi Prawesti. Saya Satri Angel. Kami di sini berkesempatan untuk menjelaskan dan menelaah lebih dalam tentang budidaya ikan diskas. Teman-teman penasaran nggak sih? Nah, tahu nggak sih teman-teman apa sih ikan diskas itu dan habitatnya ada di mana? Di sini aku jelasin sekilas info tentang ikan diskas. Dimulai dari sejarahnya, ikan diskas pertama kali ditemukan oleh Dr. Johann Jacob Haeckel pada tahun 1840 di kota Manaus, Brazil. Dan kala itu, Dr. Johann menemukan ikan yang berbentuk pipih dan ramping seperti cakram, sehingga ia namai diskas yang berarti cakram. Ikan ini pun berkembang secara pesat terutama saat musim hujan di habitat aslinya. Ikan diskas atau Symphodon discus secara alami, ikan diskas berasal dari lembah sungai Amazon di Amerika Selatan. Ikan ini hidup di perairan tawar tropis dengan kondisi lingkungan yang spesifik, baik dari segi ukuran, kualitas, maupun kestabilan air. Di habitat aslinya, ikan diskas ini dikenal memiliki perilaku yang hidup berkelompok dan tidak agresif loh teman-teman. Selanjutnya, ke ciri-ciri atau bentuk ikan diskas. Ikan diskas ini memiliki tubuh yang pipih dan ramping dan memiliki corak warna-warni seperti kuning, hijau, biru, merah, ataupun campuran. Dan dapat dikatakan ikan ini adalah ikan hias yang berukuran mini karena tinggi dan panjangnya hanya berkisar antara 20-25 cm saja loh teman-teman. Tahu nggak sih, ikan diskas juga dijuluki sebagai King of Aquarium loh. Julukan ini bukan tanpa alasan, karena ikan diskas punya peminat yang sangat banyak di kalangan pencinta ikan hias. Bentuknya elegan, warnanya cantik, jadi kelihatan mewah banget tahu di akuarium. Kalian tahu nggak sih ikan diskas bisa berubah warna? Warna ikan diskas itu sebenarnya bisa berubah-ubah loh, teman-teman. Perubahan warna itu tergantung kondisi ikannya. Misalnya, kalau warna ikan diskas kalian jadi pucat atau bahkan menghitam, itu bisa jadi tanda-tanda kalau ikan kalian sedang stres. Penyebabnya bisa karena perubahan suhu air, terserang penyakit, atau karena ikan masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Terus tahu nggak sih penyakit apa saja yang sering dialami ikan diskas? Beberapa di antaranya yaitu penyakit insang, yaitu bikin ikan kesulitan bernafas loh. Yang kedua ada mata putih, bisa disebabkan oleh jamur dan bisa menyebabkan ikan mengalami kebutaan. Dan masih ada beberapa penyakit intinya yang perlu diwaspadai. Selamat pagi teman-teman semua, saya Arminda dengan rekan saya Nathanael selaku perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami sudah dengan salah satu pembudidaya ikan di Pasar Burung Rawalumbu. Boleh tahu nama Bapak siapa? Purwantio, Haji Purwantio. Tapi saya ralat nih bukan pasar burung Rawalumbu. Kalau ini namanya Pusat Promosi Ikan Hias Rawalumbu. Nah, kalau burung itu numpang, aslinya itu kalau pelangnya itu gitu loh ya. Oke teman-teman, jadi kita bersama Pak Purwa di sini merupakan pembudidaya ikan diskas. Dan kami ingin tahu lebih lanjut nih bagaimana cara pembudidayaan, cara merawat dan penjualan ikan diskas. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancara? Ya kan, bersedia. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak, berapa modal usaha yang Bapak gunakan untuk budidaya ikan diskas? Modalnya itu tidak terhingga sebetulnya ya, karena kita nggak budgetkan dari awal itu, atau misalnya bikin usaha baru. Biasanya pengusaha ikan yang skala kecil gitu ya. Cuma sedikit-sedikit. Pertama dia beli semi indukan, dia rawat jadi indukan, baru dia menyediakan tempatnya, peralatannya, cari pakannya, air disesuaikan dengan kondisi, dibesarkan, lalu kalau siap baru diperdagangkan. Tetapi kalau pengen skala besar, memang modalnya mahal gitu loh, karena harus menyiapkan lahan, menyiapkan media seperti akuarium, menyiapkan airnya, lampunya, pakan dan sebagainya, bisa mahal. Termasuk indukan diskus kan termasuk ikan yang sedikit mahal ya, dia mahal juga gitu loh. Itu yang ya di awal lah kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bahan dan peralatan apa saja yang digunakan untuk budidaya ikan diskas?
Ikan diskus itu tuh termasuk ikan diskus ya, ikan yang apa ya, perlu perhatian ya, perlu penanganan khusus. Sehingga sebelum kita melakukan budidaya ikan diskus, kita harus menyediakan medianya. Media itu bisa berupa akuarium ya. Biasanya diskus itu senangnya dirawatnya atau dibudidayakannya melalui akuarium. Nah, akuarium itu nanti dibuat untuk tempat pemijahannya, tempat dia berkencan untuk menelurkan sampai dia merawat. Selebihnya itu siapkan media-media lainnya untuk menyapi ikannya. Selanjutnya ya dibesar-besarkan. Nah, biasanya itu kalau yang efisien efektif itu ikan diskus itu minimal 10 sampai 15 pasang gitu ya. Nah, akuarium dibutuhkan juga minimal 20 akuarium, termasuk akuarium yang untuk pemasangannya itu gitu loh. Jadi memang perlu hati-hati, perlu perawatan, kotor sedikit kita harus ganti air, air juga harus disesuaikan gitu loh. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana metode pembudidayaan ikan yang digunakan? Iya, metodenya sebetulnya pada umumnya sama. Yang jelas metodenya adalah kita harus perhatikan dulu. Kalau kita ingin berternak diskus, kita perhatikan faktor air. Faktor air juga kesediaan pakan. Nah, faktor air itu sangat menentukan. Kalau air tanah yang pH-nya keluar lebih dari 4 itu tidak cocok untuk menetaskan telur. Tetapi kalau di bawah 4 pH itu telur bagus. Nah, di atas 4 sampai 10 itu biasanya untuk pembesaran. Pembesaran itu bagus untuk ikan-ikan diskus. Di samping kita harus memperhatikan kondisinya dia. Misalnya diskus itu ya sebaiknya jangan sering kaget gitu ya. Kalau kaget dia akan sulit membuahi atau agak tidak nyaman. Nah, lokasi atau tempat dibikin senyaman mungkin supaya diskusnya itu suhunya stabil gitu loh di akuariumnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, target pasar ikan diskus biasanya siapa sih Pak? Target pasar sebetulnya setelah hobi diskus berkurang itu ya hanya hobi-hobi aja, hobi-hobi terutama untuk pemuda sampai orang tua. Karena keindahan ikan diskus kan enak lah gitu ya, ikannya kalem, tidak frontal, tidak saling serang, dan macam-macam jenisnya, warnanya indah-indah gitu. Sehingga sebetulnya semua kalangan bisa, tapi remaja ke atas lah gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Berapa harga jual ikan diskus yang Bapak jual? Macam-macam. Ikan diskus juga berdasarkan jenisnya ya. Misalnya ada jenis blue diamond, coral, pigeon, snake skin dan sebagainya. Itu tergantung. Misalnya kalau yang paling mahal ya red snake skin gitu, yang warnanya merah, terus dia punya guratan bagus, itu mahal. Nah, kalau ukuran sekitar 12 cm bulat gitu ya, itu 150 sampai 200.000 per ekor. Nah, ikan-ikan blue diamond ya hampir sama, beda-beda 10.000. Tapi sekitar segitu untuk ukuran yang standar jual. Kecuali yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil kan warna belum keluar, jadi belum menarik. Biasanya orang akan menjualnya yang ukuran besar. Berarti untuk berbeda jenis itu beda harga juga. Beda harga juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, banyak nggak sih Pak peminat ikan diskus? Diskus itu tergolong ikan mahal gitu ya. Nah, memang trennya itu nggak seperti tren-tren ikan yang cana gitu ya. Kalau cana itu dari anak-anak kecil sampai orang tua juga nyara seneng ya. Kalau diskus nggak seperti itu gitu. Tapi orang-orang tertentu yang dia tahu ikan, pengen punya ikan kelas, nah dia nyara diskus. Baik, pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana cara merawat ikan diskas, Pak? Cara merawat ikan diskus, merawat ikan pada umumnya sama aja ya. Tetapi memang diskus itu mudah rentan sebetulnya. Sehingga memang kita harus perhatikan kondisi airnya. Ya. Misalnya beberapa hari sekali kita harus tambah isi gitu ya. Misalnya seperempat kita keluarin, 3 hari sekali lah kita tambahin, terus kita beri pakan yang pas gitu ya dengan lingkungannya. Misalnya kalau ikannya 10 ya kita beri makannya secukupnya supaya dia tidak terlalu lapar atau tidak kekenyangan gitu ya. Nah itu yang diperhatikan. Kalau itu bisa kita perhatikan, insya Allah hidup semua lah ikan lah, bisa terjual dengan baik lah gitu. Oke, baik Pak. Berarti ikan ini tergolong masuk ikan yang sensitif ya Pak? Dia bisa masuk ikan yang sensitif. Tidak semua tempat gitu atau air gitu, air yang dia gunakan itu dia cocok. Memang hidup, tetapi kualitasnya kurang. Misalnya kalau diskus yang bagus kan bulat gitu ya, bulat benar. Tapi kalau ada yang lonjong segala macam itu sebabnya diantaranya air dan faktor makanan gitu. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Kira-kira boleh nggak sih Pak ikan diskas digabung dengan spesies ikan lain? Sebetulnya bisa, tetapi karena diskus itu kan perlu ketenangan dia gitu ya. Iya. Sehingga memang kalau diskus nggak masalah. Kalau dengan ikan yang lain dia takut dia akan merasa mentalnya ciut gitu, sehingga pucat, malas makan, kurus, mati lah gitu loh. Sebaiknya khusus diskus, walaupun bisa ya, semua ikan bisa, tetapi kecenderungannya kan ada yang galak banget gitu ya, menguasai tempat, ada yang ngalah tapi terima dibully. Nah, termasuk diskus itu perlu. Lagian sayang lah harganya mahal tapi dicampur dengan jenis lain. Kecuali tanknya besar gitu ya. Dan yang dicampurnya juga pun yang tidak predator gitu loh, sehingga tidak memusuhinya gitu. Nah, itu dia teman-teman, informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh Pak Purwa, yang merupakan salah satu pembudidaya ikan diskas. Menarik bukan? Oke teman-teman, dari informasi yang udah kita dapat dari Pak Purwa, bisa kita ketahui kalau ikan diskus itu ternyata tergolong ikan yang sensitif dan perlu perhatian untuk merawatnya, seperti memperhatikan kadar pH air, ukuran akuarium, dan makanan yang dikonsumsi oleh ikan diskus. Di samping itu, ikan diskus juga punya banyak warna yang siap mempercantik akuarium kalian loh, dan menghilangkan stres saat kalian melihatnya. Nah teman-teman, itu dia informasi tentang pembudidayaan ikan diskus yang sudah kelompok kami dapatkan. Udah nggak penasaran lagi kan?